Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan wa an'amana bi ni'matil iman wal Islam. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدوام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا بالفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من الشوال فكأنما صام دهر كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita memuji Allah Rabbun Jalla Jalaluh, Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat Islam, sehingga hari ini, pada kesempatan ini, pada bulan yang mulia ini, Allah memberikan nikmat kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap selalu menang di dunia dan menang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita salat hari ini, karena syariat beliaulah kita bisa puasa dalam Ramadan, karena beliau jugalah pintu taubat Allah bukakan, karena beliau jugalah pintu surga dibukakan. Maka layaklah nama beliau selalu ada di dalam salat, nama beliau selalu ada dalam azan, dan nama beliau selalu kita junjung dan kita muliakan. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibbatul kiram, hari raya Aidil Fitri hari ini kita laksanakan. Hari raya yang menjadikan manusia, membedakan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang baik pada hari ini dia menang, orang-orang yang buruk pada hari ini dia kalah. Bukan sekedar kalah, akan tetapi dihinakan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Orang yang baik, orang yang mengerjakan puasa Ramadannya, orang yang dia qiyamul lail di malam harinya, yang dia menjaga syahwatnya, yang dia menjaga nafsunya, orang inilah orang yang menang pada hari ini. Siapa mereka lagi orang yang menang hari ini? Orang yang dia membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, dirinya dia bersihkan dengan taubat kepada Allah, kemudian ditutup dengan membayar zakat fitrah. Membersihkan hartanya, dia keluarkan zakat hartanya. Orang itulah orang yang menang pada hari ini. Maka Al-Quran menjelaskan
Qad aflaha man tazakka. Sungguh menanglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya. Orang-orang yang membersihkan diri daripada dosa. Sehingga setelah selesai Ramadan, dosanya pun sudah tidak ada lagi. Kawaladathu ummuhu. Samalah bersihnya dan sucinya dia. Seperti dilahirkan oleh ibunya. Setiap ada kalimat menang pasti ada sebelumnya kalimat perang. Al-harbi. Perang, kita memang perang kita dalam sebulan itu. Perang dalam Ramadan. Maka Ramadan diistilahkan dengan Syahrul Harbi, bulan peperangan, di mana kita perang dengan musuh yang paling dahsyat, musuh yang paling kuat, musuh yang paling luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, musuh yang paling kuat yang perkasa itu adalah nafsu, bukan orang kafir. Bukan orang-orang non-Muslim, tapi nafsu, kata baginda Rasulullah SAW dalam riwayat hadis. Imam Ghazali menukilkan, kenapa Syekh? Kenapa kok nafsu musuh yang paling berat? Kata muridnya Imam Ghazali kepada Imam Ghazali. Da'anna sababan. Ada dua sebab. Karena nafsu adalah musuh dari dalam. Kalau musuh dari luar mudah mengalahkannya. Tapi kalau musuh dari dalam susah mengalahkannya. Ramadan mengalahkan nafsu. Nafsu itu berada di dalam hati kita. Paling susah untuk mengalahkan musuh dari dalam. Sama kita memiliki rumah, ternyata musuh sudah ada dalam rumah. Itu lebih sulit untuk mengalahkannya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, fa innan nafsun aduwwun la tarah. Bahwasanya nafsu itu musuh yang tak bisa ditengok dengan kasat mata kita. Kalau sesuatu yang bisa ditengok kasat mata kita, kafir bisa ditengok dengan kasat mata kita, maka mudah kita mengalahkan dengan senjata yang kita miliki. Tapi nafsu, musuh dari dalam ia dan tak bisa ditengok oleh mata. Maka nafsulah musuh yang paling dahsyat, musuhlah yang paling berbahaya, musuhlah yang paling kuat. Tapi alhamdulillahirabbil kita sudah mengalahkan nafsu itu. Dan kita hari ini mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu petanda bahwa kita sudah menang. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang memperhatikan muamalah bainan nas, memperhatikan lingkungannya, menengok kiri dan kanannya. Maka dalam Idul Fitri, selama kita Ramadan menjelang Idul Fitri, dianjurkan kita untuk memperbanyak sedekah. Menengok kiri dan kanan kita. Fakir miskin bantu, fakir miskin ayomi, layani, muliakan. Anak yatim datangi, santuni dia anak yatim. Maka baginda Rasulullah SAW pernah suatu ketika, di mana baginda Rasulullah sedang khutbah, nampak baginda Nabi ada anak-anak yang menangis. Seorang anak-anak yang menangis, sedangkan temannya berbahagia semuanya. Anak ni dia menangis, teman bahagia. Ketika baginda Nabi SAW setelah selesai khutbah, Nabi turun dan Nabi menghampiri sang anak. Ya bunai, lima anta baki. Hai anak, kenapa engkau menangis? Kata baginda Rasulullah SAW. Hai pak, katanya kepada Rasulullah. Dia tak tahu bahwasanya yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa aku tidak menangis? Aku tidak bisa bahagia seperti teman-temanku itu. Dia ni anak yatim. Aku tak bisa senang seperti mereka. Aku tak bisa berpakai pakaian yang baru seperti mereka. Aku tak bisa membeli mainan yang mahal seperti mereka. Kenapa? Kata baginda Nabi SAW. Inna abi qad mat. Bapakku sudah meninggal dunia, dia perang bersama Rasulullah SAW. Bapakku sudah meninggal, dia perang dengan baginda Nabi. Sedangkan ibuku tidak ada lagi. Ibuku pergi meninggalkanku dan aku tinggal sendirian saja. Maka baginda Nabi SAW langsung menggendong anak ini sambil mengatakan, antardi, adakah engkau reda? Saya Rasulullah SAW jiddu. Saya adalah kakekmu. Hasan wal Husain adalah saudaramu dan Fatimah adalah ibumu. Maukah engkau? Barulah sang anak tadi bahagia. Ternyata yang menawarkan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Dibawa pulang oleh baginda Nabi. Disuruhlah Fatimah untuk memakaikan pakaian yang elok. Disuruhlah Hasan dan Husain untuk main kepadanya. Ini pertanda bahawa hari Idul Fitri ini harinya kita membahagiakan saudara kita sesama kita. Tengok family kita.
tengok saudara kita. Kalau masih ada anak-anak yatim yang telantar, ada anak yatim yang hari ini tidak bahagia, kita semuanya zalim, semua kita berdosa, maka bawalah dia. Anak kita sekali sebulan kita bawa pergi rekreasi, kita bawa ke mall, kita bawa ke mainan tem yang lain sebagainya. Tapi anak yatim pernahkah kita membawanya? Anak yatim laisa lahu abun, orang yang tak memiliki bapak. Tapi ingat, bapak jasmaninya yang tak ada, tapi bapak rohaninya kita kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengetahui kalau dia anak yatim, kita memiliki tanggungjawab kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka Nabi mengatakan, anakal yatim, kata Rasulullah, kamitsli hadza. Nabi mengatakan, saya dengan yatim seperti ini, tidak ada jaraknya. Maka orang yang menghardi anak yatim, maka dia siap-siaplah untuk berjumpa dengan Rasulullah di sidang nanti di mahkamah Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka ayat Allah sudah menjelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam ayat sudah dijelaskan, hei orang-orang, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang menganiaya anak yatim, menghardik fakir miskin. Orang inilah orang-orang yang mendustakan agama Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Hari ini juga hari raya Idul Fitri yang diistilahkan oleh sahabat salafun salih tabadul hadaya. Tabadul hadaya, saling bertukar hadiah. Saling bertukar hadiah. Maka ini tradisi yang elok di negeri kita ini. Tradisi yang elok di Indonesia ini. Ada orang saling memberi. Anak memberi, orang tua memberi kepada anak-anak yang kecil-kecil dengan uang. Ini istilah tabaddul hadaya. Ini istilah yang baik. Tetangga sesama tetangga saling tukar makanan. Yang satu buat lontong, yang satu buat sate. Saling berbagi. Ini amalannya salafun salih di hari Idul Fitri tabaddul hadaya. Dianjurkan kita saling tukar hadiah. Untuk apa? Untuk lebih mengakrabkan di antara kita. Untuk lebih menyatukan selera di antara kita. Bahwa ummatun mu'min ummatun wahidah. Umat mukmin itu adalah umat yang bersatu. Tidak dikenal perpisahan dengan sebabkan suku, ras dan lain sebagainya. Tidak. Yang menyatukan ada di dalam dadanya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya yang tidak mestinya kita langsung berbebas. Maka di dalam fikih dijelaskan, Aidaini ada dua hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, Aidil Asghar dan Aidil Akbar. Ada hari raya kecil dan ada hari raya besar. Hari raya kecil, hari raya Aidil Fitri. Kenapa dikatakan hari raya kecil, hari raya Aidil Fitri? Karena hari ini kita 1 Syawal, kita tak boleh melaksanakan ibadah puasa. Tapi ingat, besok kita sudah dianjurkan lagi untuk berpuasa. Kenapa? Ternyata butuh perjuangan yang luar biasa untuk mengawal musuh ini. Tak mestinya kita menang kemudian langsung berbahagia, bersenang hati. Tidak. Jangan-jangan musuh ni dia menyiapkan strategi yang luar biasa. Maka itulah setelahnya ada lagi puasa yang disebut dengan puasa sunat Syawal. Nabi mengatakan dalam hadis, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittatun minasy syawal faka'annama qama dahri kullih. Siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama berpuasa selama 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang luar biasa, mengajari kita, mendidik kita bahwa musuh itu jangan langsung kita lepaskan, tapi perlahan-lahan kita bina dia. Kita bina dan sampai kita matikan dia sehingga dia tidak bangkit kembali. Ini ajaran yang luar biasa sebenarnya dalam syariat Islam kepada kita. Setelah kita berperang, menang, tahan sebentar. Setelah itu perang lagi 6 hari. Sittatun minas Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka itulah orang-orang yang betul-betul mencapai kemenangannya. Maka ini yang disebut dengan Aidil Fitri, Aidil Asghar, hari raya kecil, di mana yang ketika kita sudah selesai berpuasa, dianjurkan lagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang kita kenal dengan puasa 6 di bulan Syawal. Mestikah berturut-turut? Tidak. Khilafiyah ulama. Boleh hari ini, boleh tanggal 2 Syawal kita puasa, kemudian tidak. 4 Syawal kita puasa, kemudian 5 Syawal tidak.
terserah, boleh. Yang intinya menurut ulama ahli fuqaha bahwa kita puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sudah disebut dengan puasa sunat Syawal. Kemudian ada lagi yang kedua, Aidil Akbar, hari raya besar. Mana dia hari raya besar? Hari raya Aidil Adha. Inilah hari raya besar yang sesungguhnya dalam Islam. Kenapa disebut dengan hari raya besar? Karena peristiwa yang luar biasa ada di dalamnya. Ada peristiwa haji dan ada peristiwa udhiyah, ada peristiwa berkurban. Ini bukan sembarangan orang yang bisa melaksanakan haji. Belum tentu dia kaya bisa haji, belum tentu dia mampu bisa berkurban, tapi luar biasa perjuangannya. Seperti perjuangannya baginda Ibrahim alaihi salam yang disuruh untuk menyembelihnya anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Kenapa disebut dengan hari raya akbar atau hari raya besar? Karena juga pada hari itu tak dibolehkan kita berpuasa selama 4 hari. 1 hari raya, 3 hari tasyrik. Tasyrik pertama, tasyrik kedua, dan tasyrik ketiga. Kita dianjurkan makan sebebasnya. Kita dianjurkan untuk melakukan perkara yang halal sebebasnya. Karena tidak dibatasi. Dan inilah bukti bahwa hari raya itulah hari raya akbar atau hari raya besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hari ini, kita yang merasa diri kita menang hari ini, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dekatkan diri kita selalu kepada Allah, bahwa betul-betul Allah masih mengkaruniakan kepada kita Ramadan ini. Dan mohonlah kepada Allah agar Allah karuniakan pula Ramadan tahun yang akan datang kepada kita. Katanya dijelaskan, "Lau alimtumun nasa fi Ramadan." Kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka mereka menginginkan semua tahun itu kalau bisa Ramadan. Kalau mereka tahu, mereka menginginkan semua tahun itu adalah Ramadan. Begitu dahsyatnya dan manfaatnya Ramadan ini kepada kita. Maka oleh karena itu, jadikanlah Ramadan sebagai introspeksi diri kita, sebagai penerimaan lapor bagi diri kita. Samalah seperti orang-orang yang dia setelah melaksanakan haji. Orang yang melaksanakan haji mabrur, yang memperoleh haji mabrur, akan jauh berubah sikapnya, perbuatannya sebelum haji dan setelah haji. Itu menandakan orang dapat haji mabrur. Maka kita dalam Ramadan macam itu juga. Orang yang berhari raya sesungguhnya, orang yang ditengok sikapnya, kebiasaannya daripada sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita menang semuanya. Bukan berarti orang yang berpakaian baru itu adalah orang yang menang, tidak. Maka kata ulama, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang tazid, ta'atuhu tazid. Tinggi nilai ketaatannya, bertambah nilai ketaatannya kepada Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang mendapatkan titel muttaqin, hamba yang mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, orang yang mengerjakan suruh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua menang dan melaksanakan hari raya Idul Fitri ini memang dengan fitri, dengan suci, dengan bersih, sehingga tidak lagi membawa dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته نحن ليل ونحن النهار يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ونياتنا ومقاصدنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والإرهابية والمشركين، ودمر أعدائك أعداء الدين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.